Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ala syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barakal jami'il awliya wa ulama billahi ta'ala syarika abdi baraya bahriya wa jannah man fataha bil qaryah khusus jami'il masyayikhil masyayikh wa bibarakati jami'il asatidina wa mu'allimina wa masyayikhina wa qurra'i arwahina ila silsilatihim ila sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu wa bibarakati abaina wa ummahatina ila silsilatihim ila abina Adam wa ummina Hawa wa ba'da salatihim rahmatullah wa maghfiratullah alaihi nafa'ana bihi wa bi'urabi fitarain amin. Nahadi jam'iyah Masjid Nurul Tauhid Syai'illahi ta'ala lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمؤمنين آمين يا رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقم ومن همها ومن غمها بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna
لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nur Taibin, masjid cahayanya bagi orang-orang yang bertaubat, yang senantiasa dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan kalimat yang mulia, dengan ungkapan kalimat yang suci, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, dipertemukan kembali di tempat yang barokah, penuh barokah ini, yakni umur yang barokah manfaat buktinya kita masih diperkenankan oleh Allah, diberi pertolongan, diberikan kekuatan, kemudahan untuk memenuhi panggilan Allah, yakni sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan majlisul ilmi, belajar bersama. Bukti umur yang bermanfaat. Kalau umur yang tidak bermanfaat, ya umur yang tidak dipakai untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya umur adalah umur yang panjang dan diisi dengan ketaatan kepada Allah. Dan seburuk-buruknya umur diberikan umur panjang tapi lalai kepada Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk hamba-hamba Allah yang ahli syukur kepada Allah. Amin. Allahumma sholawat salam tak lupa senantiasa mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nur Taibin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan bahasan fikih kita, yaitu kalau yang kemarin tentang rukunnya sholat. Rukunnya sholat, rukun kita ulang lagi, rukun yaitu kewajiban yang dikerjakan di dalam sholat. Rukun sholat yaitu kewajiban yang dikerjakan di dalam sholat. Kalau syarat sholat, kewajiban yang dikerjakan di luar sholat, itu syarat. Kemarin sampai mana kemarin?
Al-Fatihah. Qiraatul Fatihah. Jadi bacaan Fatihah. Nah, ini buktinya kalau rukun itu di dalam sholat, buktinya kalau orang sudah mengerjakan sholat pasti baca Al-Fatihah. Nah, Fatihah itu di dalam sholat. Nah, jadi Fatihah itu salah satu rukunnya sholat. Jadi kalau tidak membaca Al-Fatihah maka batal sholatnya. Jadi terangkan kemarin, wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayatnya Al-Fatihah. Jadi kalau baca Al-Fatihah juga dibaca Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul matani. Kemarin jadi Al-Fatihah itu dikatakan juga atau nama lain dari Al-Fatihah ummul Quran, induknya Al-Quran, karena Al-Fatihah terdapat di awalnya Al-Quran, induk Al-Quran. Juga dikatakan Al-Fatihah itu ummul kitab. Setiap kitab-kitab itu diawali dengan Alhamdulillah. Setiap kitab itu pembukaannya pasti Alhamdulillah. Al-Fatihah juga dikatakan, disebutkan juga sab'ul matan, 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. Jumlahnya ayatnya Al-Fatihah 7 ayat. Al-Masani yang diulang-ulang. Yang diulang-ulang setiap apa? Kenapa dinamakan 7 ayat yang diulang-ulang? Setiap sholat kita setiap hari itu sehari semalam sholat wajibnya 5 kali. Dan dalam sholat 5 kali tersebut Fatihah pasti dibaca. Fatihah pasti dibaca. Kalau Fatihah ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, itu Al-Fatihah pasti dibaca. Tapi kalau surah itu bisa berganti-ganti. Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, ganti-ganti. Oh, nanti sholat isya-nya saya surah ini, besok subuhnya surah ini. Boleh ganti-ganti. Tapi kalau Al-Fatihah tidak boleh ganti. Saya tidak baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Saya sholat asar tidak pakai Fatihah, saya batal sholatnya. Makanya Al-Fatihah disebutkan 7 ayat yang diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu ar-ruku'u wat tuma'ninatu fihi. Rukunnya sholat yang kelima yaitu ruku'. Rukunnya sholat yang kelima yaitu ruku'.
rukuk. Lah rukuk itu sudah Allah berikan anggotanya. Jadi telapak tangan itu megang lutut dan punggungnya rata. Kira-kira apa itu kalau dikasih beban di atasnya tidak gelundung, rata. Yang fitrahnya manusia itu rata, betul. Ya kecuali ada kelainan, Pak. Ada Pak orang yang bungkuk, Pak, punggungnya agak melengkung, nah itu kecuali. Tapi kalau umumnya itu rata. Jadi kalau rukuk rata sampai kepalanya, punggungnya sudah rata, kepalanya dorong, agak diangkat, bukan rukuk. Kalau rukuk ratakan, kepalanya rata, tidak mendongak dan juga tidak menurun. Jadi rata rukuk. Tangannya megang lututnya, jangan salah pegang. Jangan salah megang. Nanti yang dipegang apa itu tulang keringnya. Kalau yang dipegang tulang keringnya itu otomatis begini nih. Nah, rukuknya begini, menukik ini. Tapi kalau lututnya yang dipegang rata dan posisikan rata, rukuk. Jadi rukuk termasuk rukunnya sholat. Waktu makninatu fihi, dan tumakninah rukuk yang disertai dengan tumakninah. Artinya tumakninah itu berhenti sebentar. Kira-kira cukup dipakai membaca tasbih subhanallah. Jadi rukuk habis baca tasbihnya rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berhenti, diam sebentar. Habis itu sami'allahu liman hamidah. Jadi diamnya sebentar itu namanya tumakninah. Yang tidak boleh itu tanpa pakai tumakninah, batal salatnya. Bagaimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi Allahu akbar. Tidak pakai tumakninah, batal salatnya karena meninggalkan rukuk. Jadi tumakninah berhenti sebentar aja kok, tidak lama-lama. Batasnya cukup dipakai membaca subhanallah. Nah, berapa detik itu subhanallah? Ya antara 4-5 detik. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah. Itu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil hadisnya. Mana Bapak dalil hadisnya itu makninah itu? Adakah dalilnya? Kata baginda Nabi, irka tatma'inna raki'an. Rukuklah kamu sampai tumakninah. Rukuk
rukuklah kalian sampai sehingga tumakninah. Artinya rukuklah kalian disertai dengan tumakninah. Artinya yang tadi itu jangan buru-buru, rukuknya jangan buru-buru. Mentang-mentang sholatnya sudah hafal, ya cepat aja. Kayak mau jalan ke Tanjung, kamu jalan ke Tanjung kok cepat? Iya Pak, sudah hafal hari-hari. Nah, jadi sholat bukan masalah hafal-hafalan, tapi harus mengikuti syarat rukun ya. Al-i'tidalu wa tuma'ninatul fi. Yang keenam rukunnya sholat yaitu i'tidal, disertai dengan tumakninah. Isaknya jam 7-9 menit. I'tidal itu yang mana? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ini i'tidalnya. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'di. Berhenti sebentar, berhenti sebentar. Kira-kira cukup baca subhanallah, baru sujud. Yang tidak boleh syai'in ba'du Allah, Akbar langsung sujud. Nah, di situ berarti tidak ada tumakninahnya. Nah, tumakninah artinya berhenti sebentar, kira-kira cukup dipakai baca tasbih subhanallah. Nah, mana tadi? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalilnya juga ada ini. Dalilnya juga ada. Baginda Nabi bersabda, irfa hatta ta'tadila qa'imah. Irfa hatta ta'tadila qa'imah. Bangunlah kalian dari rukuk sehingga i'tidal dalam posisi berdiri. Jadi disuruh berdirinya maka yang tegak berdirinya. Karena bahasanya hadisnya hatta ta'tadila qa'iman, berdiri. Orang berdiri itu apa? Ya berdiri tegak. Kalau begini itu sudah ancang-ancang mau sujud begini, tidak tegak begini. Kalau begini berarti itu ancang-ancang mau sujud. Maka yang betul berdiri dulu, berdiri hatta ta'tadila qa'iman, berdiri dulu tegak. Syai'in ba'du Allahu Akbar, jadi terus sujud. Maaf, sambil minum, silakan minum. Terus lagi ada yang pernah bertanya, Pak Ustadz, itu kok mau sujud tak baca takbir kok panjang Pak Ustadz, sama bangun dari sujud mau berdiri kok panjang. Pernah bertanya orang tanya, kenapa kok panjang? Disesuaikan kondisinya. Allahu Akbar, karena panjang posisinya memang.
dari berdiri ke sujud itu lama, panjang. Jadi sesuai gerakannya, takbirnya mengikuti gerakan. Kalau di fakul qoribnya, supaya gerakan tidak sia-sia. Satu itu. Terus yang kedua, kalau takbirnya pendek, dikira itu tidak sujud, rukuk lagi karena pendek. Allahu Akbar. Kalau pendek kan rukuk. Allahu Akbar. Begitu juga bangun dari sujud panjang supaya membedakan antara berdiri dan duduk. Allahu Akbar. Oh, panjang berdiri nanti. Allahu Akbar. Kok pendeknya? Oh, ini duduk. Jadi ada bedanya, panjang karena sesuai dengan kondisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rukuk ada tumakninahnya, i'tidal juga ada tumakninahnya. Wasabi'u as-sujudu marrataini fi kulli rak'atin ma'at tumakninati. Sujud yang ketujuh rukunnya sholat yaitu sujud. Sujud 2 kali di setiap rakaat. Di setiap rakaat itu sujudnya 2 kali. Kalau rukuk sekali, tapi kalau sujud setiap rakaat itu 2 kali. Nah, masing-masing sujud di situ ada tumakninahnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berhenti sebentar, kira-kira cukup untuk dipakai baca subhanallah. Cukup. Allahu Akbar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, usjud hatta tatma'inna sajidan. Kata baginda Nabi atau dalil hadisnya, orang suruh sujud dan tumakninah yaitu usjud hatta tatma'inna sajidan. Bersujudlah kalian di saat bertumakninahlah kalian di saat sujud. Jadi sujud rukun, tumakninah juga rukun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ingat di samping sujud itu rukun, tumakninah juga rukun. Kita juga harus tahu syaratnya sujud. Orang sujud itu wajib pakai 7 anggota badan. Sujud pakai 7 anggota badan. Yang pertama jari-jari kaki. Jari-jari kaki ditekankan, jari kanan dan kiri, artinya kaki kanan dan kiri 2. Terus selanjutnya lutut, 2 lutut 4. Jadi anggota sujud ada 7, ini sudah 4. 2 kaki, 2 lutut 4. Terus 5-6-nya
yaitu telapak tangan, dua telapak tangan. Nah, dua telapak tangan. Jadi kalau sujud pakai telapak tangan. Apakah ada yang tidak pakai? Ada. Kalau sholat nih, tangannya mentuntung ini, apa itu mentuntung? Artinya diangkat, nah, diangkat begini. Itu telapak tangannya tidak dipakai itu. Nah, berarti bukan dinamakan sujud. Jadi bagaimana? Tolak, nah, telapak tangannya nempel di lantai. Nah, jadi tidak, nah, diangkat. Dan mohon maaf juga ini yang sering, nah, supaya kita ingat ini. Di saat sujud, nah ini kaki ini. Kaki itu sujud itu kan anggota kaki harus ditekan nih, jari-jari kaki. Ini ada nih. Kaki kiri sudah dibusukkan di bawah kaki kanan. Jadi sudah siap-siap mau duduk. Belum duduk, masih sujud. Nah. Kaki kirinya ini sudah ditaruh di bawahnya kaki kanan. Ini tidak boleh. Jadi sujudnya tidak sah sujud. Kok tidak sah Pak Ustaz? Iya, karena sujud memakai 7 anggota badan. Nah ini kurang. Ya, kalau kakinya tidak dipakai, tidak ditekankan, makanya kurang 1. 6 jadinya, anggotanya 6, padahal punya kaki, kecuali maaf untuk lantai, kecuali orang yang tidak punya telapak kaki. Kalau tidak punya telapak kaki, bagaimana Pak Ustaz? Ya tidak apa-apa, memang tidak punya. Tapi kalau selagi punya, mohon maaf nih, kakinya digunakan untuk sujud. Jangan siap-siap duduk. Jangan siap-siap duduk, ini ingat-ingat jamaah kita. Kata 7. Tadi sudah berapa? 6. Ya, sudah 6 ya. Terus yang ke-7 yaitu ini jidat wajah. Jidat plus hidung nempel di tempat sujud. Di tempat sujud. Jemaah sekalian, terus sekarang posisi rukuk ke sujud. Posisi rukuk ke sujud itu anggotanya yang mana yang di luar, itu kan? Tangan di luar, apa lutut di luar. Jadi ada hadis baginda Nabi bersabda, jangan kalian sujud itu kayak onta. Kayak onta. Kalau sujud jangan kayak onta. Apa itu maksudnya? Tangannya di luar, habis itu kakinya. Onta kalau mau duduk, tangannya depan, lalu kakinya. Jangan kayak onta. Kita manusia. 1. Yang kedua, sujud. Kalau sujud jangan kayak gugup, kata baginda. Jangan kayak anjing. Anjing itu bagaimana? Tangannya ditaruh. Nah ini, tangannya taruh. Nah, naruh. Jangan begitu, tapi diangkat. Diangkat. Pokoknya diangkat. Ya jangan begini. Kalau begini bagaimana Pak Ustaz? Kasihan temannya tidak bagian tempat.
Sampai ada juga itu begini tempatnya sudah sempit, ini kok iya tega-teganya. Jadi terpaksa orangnya sujud di atas tangannya orang. Memang orangnya enggak serakah gitu, sudah gini aja udah orangnya serakah, jadi jangan diangkat ya. Jadi kalau rukuk, kalau sujud jangan seperti unta dan jangan seperti anjing, diangkat, jangan dikeplekkan tangan sujud, kecuali, sekali lagi kecuali, ada pengecualian bagi orang-orang yang punya umur. Ustaz, saya rematik. Rematik, kalau rematik ya enaknya bagaimana bisanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani orang yang sakit suruh harus tidak mampu apa. Saya mampunya tangan depan Pak Ustaz, sudah apa-apa tangan duluan. Pak Ustaz, kalau sujud tangan saya harus ditaruh Pak Ustaz. Ya kenapa? Oh, ada bisul besar Pak Ustaz, kok sampai diangkat. Wah, nanti bisa teriak-teriak ini, atau meletus. Udah taruh aja. Orang sehat. Kali lagi kami ulang, apa itu jam berapa ini? Berapa menit lagi? 9 kurang pada. Sekali lagi jamaah sekalian, ingat masalah anggota sujud, cara sujud dan anggota 7 anggota sujud kita ingat-ingat supaya apa? Sholatnya itu sah. Nanti kalau ada pertanyaan, karena sholat itu kan pertanyaan pertama yang ditanyakan, bagaimana sholatnya? Catatan dilihat. Oh, si fulan selama hidupnya sudah ngaji berkali-kali diterangkan sujud, ini anggota sujudnya tidak dipakai. Berarti sholatnya tidak sah seumur-umur. Karena apa? Anggota sujudnya tidak dipakai, kecuali kalau orangnya belum pernah ngaji atau ngajinya belum nyampe situ. Orangnya rutin istiqomah ikut ngaji, terus ngajinya ikut ngaji terus, tapi Allah memanggil duluan sehingga ibadahnya ya apa yang pernah dia lihat, yang pernah dia dengarkan, belum nyampe situ, insya Allah mati syahid. Karena apa? Istiqomah dalam menuntut ilmu. Kalau orang mati syahid ada tidak ada hisabnya. Orang tolakul ilmi mencari ilmu meninggal mati syahid, tidak dihisab. Hadirin wal hadirat yang berbahagia Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya, menjernihkan hati kita semuanya, melunakkan hati kita semuanya, sehingga mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Raditu billahi rabban wa bil islam Rabbi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni ilma. Amin 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 ya rabbal
Hadana Allah iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.